PPT-nya sudah terlihat belum ya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi tentang affiliate marketing ya. Affiliate marketing ini termasuk dalam rumpun subtopiknya dari web marketing. Jadi di slide SEO, social network, terus email marketing itu ada affiliate marketing. Definisinya ada sambil dua definisi yang utama ya, yang gampang dipahami. Yang pertama, affiliate marketing itu sistem bisnis dengan membayar jasa. Ya. Jadi seseorang ini ada jasa ketika orang tersebut berhasil menjual produk seseorang merchant atau perusahaan ya yang mempunyai produk atau jasa dengan pemasaran secara online melalui internet dan membutuhkan orang lain untuk menjual produk atau jasanya. Nah ini mungkin kalau dari sini terlintas bayangan sebagai ini ya maklar, tapi nanti ada bedanya. Terus yang kedua, strategi untuk berbagi tanggung jawab pemasaran produk. Yaitu perusahaan akan menggunakan jasa afiliasi yang akan membantu memasarkan produk mereka kepada calon pembeli. Konsumen melalui via media online ya internet. Afiliasi nantinya akan mendapatkan keuntungan juga dari produk yang terjual. Definisinya. Nah, mengapa sih affiliate marketing itu penting dan atau manfaat dari affiliate marketing? Yang pertama, dapat mendatangkan penjualan yang stabil. Itu konsistensi penggunaan produk oleh pelanggan menjadi alasan penjual terus melakukan affiliate marketing. Itu menjaga agar bisnis itu tetap stabil, tetap jalan ya. Penjual membutuhkan pemasaran dan penjualan yang stabil juga. Nah, konsep inilah yang membuat affiliate marketing ini jadi penting. Terus ini maksudnya selain produk yang dijual oleh merchant itu sendiri yang punya produk itu sendiri juga melalui jasa affiliate marketing ya. Terus yang kedua, risiko yang rendah. Jadi affiliate marketing menawarkan peluang dengan risiko yang rendah bagi penjual bisnis yang baru memulai atau masih di skala yang kecil. Risiko yang dimaksud antara lain membangun strategi marketing yang begitu berhasil atau membangun tim marketing yang terlalu besar. Jadi kaitannya dengan menggaji karyawan ya. Dengan menggunakan affiliate marketing, penjual produk jasa bisa tetap masuk bentuknya dengan risiko yang kecil, yaitu minim modal ya. Dananya minim bisa menggandeng jasa affiliate marketing. Terus yang ketiga, minimalisir biaya marketing. Itu apa yang membuat affiliate marketing ideal dalam memulai bisnis baru, yaitu dengan modal yang rendah, dengan hanya membayarkan komisi jasa afiliasi atau bisa dalam bentuk memberikan suatu sampel atau sebagainya. Terus yang keempat, proses mudah dan modal yang kecil. Ini yang tadi dijelaskan, yaitu proses sama antara affiliate dan merchant lebih mudah dan murah. Itu hanya bermodalkan lembar perjanjian kerjasama aja, MOU, itu sudah dapat mendapatkan orang-orang yang siap membantu menjualkan agen-agen untuk menjualkan dan memasarkan produk perusahaan. Modal yang dibutuhkan itu simple aja, seperti komputer atau laptop atau gadget yang bisa terhubung ke internet. Peralatan tersebut akan membantu menyebarkan iklan rekrut dari produk yang ditawarkan. Di saat yang sama juga bisa memasang iklan terkait bentuk bisnis dengan menyertakan iklan produk atau brand sendiri. Jadi kalau punya brand sendiri juga bisa sekaligus disertai nih. Selain memasarkan produk atau jasa orang lain. Promosi model seperti ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pasang iklan di media cetak atau media elektronik lainnya. Terus yang kelima, manfaatnya itu mampu menjual semua produk. Pihak affiliate bisa saja menjual berbagai jenis produk asalkan mampu memutuskan dengan baik. Gitu ya. Bahkan bisa menjadi toko grosir atau toko distributor yang menjual berbagai jenis barang secara lengkap kalau sudah menjadi rekan bisnis perusahaan-perusahaannya ternama dan besar. Hal ini membuat seorang pengiklan dapat memperoleh keuntungan lebih banyak dengan pemasaran segala macam barang atau jasa dari berbagai jenis perusahaan. Selanjutnya, yang keenam, keuntungannya bisa dalam jangka panjang.
Nah, satu model pemasaran ini menggunakan jurnal digital di mana iklan dipasang dengan menyertakan link. Ada link dengan target langsung ke halaman penjualan dari merchant tersebut. Jika konversi dalam berjualan terjadi, pengiklan bisa langsung menikmati keuntungannya atau komisi ya dia. Selanjutnya iklan terpasang di internet bisa mendatangkan konversi berkali-kali sehingga keuntungan jangka panjang bisa didapatkan. Nah, ada beberapa jenis afiliasi di affiliation marketing. Yang pertama influencer ya. Influencer ini ada orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian dari calon konsumen. Dengan pengikut yang loyal, itu harus syaratnya harus banyak pengikut ya, follower ya. Sehingga mudah bagi mereka untuk mengarahkan konsumen ke produk yang dijual di media sosial atau jaringan online lainnya ya. Influencer ini bisa terdiri dari selebriti, terus pakar yang benar tertentu, terus penggiat media sosial, maupun orang-orang tenar lainnya dalam dasar influencer sebagai yang dikira sebagai aplikasi bisnis ya. Biasanya dalam dunia hiburan ya, influencer ini. Ya, artis-artis kayak Pak Imbong, artis Mo, dan sebagainya. Terus yang kedua, jenisnya ini ada yang namanya blogger. Nah, blogger ini terdiri dari berbagai macam, misalnya penulis blog atau YouTuber. YouTuber ini kayak Atta Halilintar, ya, selain itu. Blogger unggul dalam menaikkan cover penjualan sebuah produk atau jasa. Gitu ya. Biasanya blogger melakukan dicoba atau produk yang dan jasa yang diikuti dengan ulasan secara langsung terhadap barang tersebut atau bersifat promosi ya. Biasanya blogger lebih percaya dibandingkan influencer. Karena mereka dikenal memiliki pemahaman khusus ya, lebih bisa memahami produk atau jasanya yang dipromosikan. Karena mereka sudah lebih dulu sebenarnya menuliskan topik-topik, biasanya topik-topik yang dijual seperti bidang-bidang kuliner atau bidang elektronik sebagainya. Demikian belum ada penelitian yang lebih lanjut sih membutuhkan tersebut, cuman sebagai hipotesis saja. Terus yang ketiga website ya. Situs-situs yang berbasiskan e-commerce dirancang khusus untuk memasarkan sebuah produk yang masih sesuai dengan konten yang dibuat. Terus yang keempat, mass media atau media massa itu meski memiliki kemampuan mendatangkan calon pembeli jumlah besar, media massa sudah dipilih ya pada saat sekarang ya, apalagi pada saat pandemi ini karena biayanya jauh lebih mahal daripada ketiga jenis afiliasi sebelumnya. Ya, nah, siapa aja sih pihak yang terlibat dalam sistem afiliasi marketing? Itu ada setidaknya ada tiga yang utama sih, tiga pihak yang utama yang terlibat. Yang pertama merchant. Merchant ini pihak ini sebagai yang punya brand nih, itu memegang kepemilikan atas suatu produk atau produsennya, gitu ya. Terus yang kedua affiliate-nya atau agennya atau jasa orangnya sebagai publisher itu punya kekuatan untuk memengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk. Terus yang ketiga pelanggan ya, pasti ada produsen, ada perantara yang menjualkan, terus ada pelanggan ya. Tuh. Pelanggannya inilah yang melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dipromosikan oleh pihak affiliate. Kalau platform ini platform yang mengkonversi aja sih nantinya, mengkonversi dari situs yang atau link yang diklik berhasil menjadi order, purchasing order, dan berhasil menjadi penjualan. Gitu. Terus gimana sih cara kerjanya affiliate marketing? Pertama, affiliate itu agen itu menempatkan iklan ya di website mereka atau di blog mereka ya. Terus selanjutnya ada audiens nih yang mengklik iklan tersebut sembari browse site-site website atau blognya ya. Terus selanjutnya audiensnya akan mengirim atau akan menuju ke pengiklan atau merchant ya. Gitu. Terus
calon konsumen tersebut atau tersebut berbelanja jika tertarik, itu sebagai satu prospek. Terus selanjutnya platform affiliate-nya merekam penjualan ya, apa saja yang diklik, apa saja yang dibeli. Terus selanjutnya pengiklan tersebut akan menerima konfirmasi jika pembelian berhasil dilakukan. Terus selanjutnya agen affiliate platform affiliate tersebut menuju ke affiliate akunnya affiliate ID untuk mendapatkan komisi dari pembelian konsumen di site-nya produsen atau merchant tersebut. Ini lebih sederhananya sih. Nah, jadi affiliate bisa menaruh iklannya di website atau blog, terus consumer klik dan konversi menjadi penjualan jika tertarik di site-nya merchant yang tadi, terus konversi direkam oleh platform, terus sudah affiliate-nya lagi tersebut mendapatkan komisi itu dari, dan yang pasti merchant-nya mendapatkan penjualan atas produk atau jasa yang dibeli. Nah, ini tadi sistem perbedaannya apa sih antara affiliate dan reseller. Jadi perbedaannya, affiliate itu sendiri sistem bisnis online dengan menjualkan produk atau jasa tanpa syarat apapun. Dengan hanya menjadikan mendaftar tanpa perlu membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi nggak boleh nyetok ya. Itu hanya berdasarkan awalnya berdasarkan perjanjian kerjasama aja sih biasanya. Terus komisinya juga nggak sebesar komisi reseller. Biasanya berkisar antara 15-10, maksudnya 10 sampai 40% itu maksimal. Terus kalau sistem reseller, itu sistem yang dapat dijalankan untuk bisnis online dengan menjualkan produk atau jasa dengan syarat harus biasanya nih harus memiliki produk tersebut. Jadi harus nyetok barang juga dari produk yang ditawarkan. Komisi yang dilakukan bervariasi namun relatif ya, saya bilang relatif lebih besar daripada komisi yang diterima affiliate, yaitu berkisar antara 20, ada yang 20% minimal sampai dengan 80% untuk banyak tinggi ya, itu pun tertentu aja. Terus selanjutnya ini gambaran umum ya tentang cara mendaftar program. Jadi apabila ingin mendaftarkan diri sebagai agen afiliasi mendaftarkan produk, maka langkahnya yang pertama itu merchant sendiri atau produsen sendiri itu merupakan sebuah perusahaan atau individu atau industri dan sebagainya yang memiliki produk ya, produk yang akan dijualkan oleh agen afiliasi. Nantinya agen afiliasi itu akan mendapatkan ID afiliasi setelah mendaftarkan diri pada produsen atau pada merchant. Terus selanjutnya, merchant tersebut akan memberikan link afiliasi yang berisi link URL, alamat website atau blog produk milik merchant untuk mengarahkan konsumen apabila sudah mengklik dari media sosial atau blog milik agen afiliasi. Terus yang ketiga, dari link tersebut agen afiliasi sudah dapat mengetahui kode perusahaan ID masing-masingnya, sudah punya nih. Sebagai tanda register. Terus yang keempat, selanjutnya agen afiliasi dapat mempromosikan link tersebut bisa ditaruh di mana aja sehingga untuk jualan ya, sehingga siapa saja yang menekan link kemudian melakukan pembelian dari site dari merchant. Nah, ini kalau misalkan calon konsumen tertarik akan mendapatkan komisi. Program marketing ini sendiri merupakan suatu bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan secara pasif. Nah, ini gimana sih cara memperoleh keuntungan ya sebagai agen afiliasi, afiliasi dari perusahaan tersebut. Berbeda halnya dengan marketer, produsen atau merchant adalah orang atau perusahaan yang membuat dan memiliki produk atau layanan akan dipromosikan.
Mereka harus mengisikan sejumlah dana untuk membayar komisi anggota program afiliasi. Selanjutnya, Chan perlu mengkalkulasi komisi bayar juga. Berapa sih komisi yang pantas untuk agen afiliasi dapatkan? Jadi semakin di komisi yang diberikan, maka semakin banyak pula orang yang tarik ya, otomatis ya, menjadi ya agen afiliasi dan mempromosikan produknya atau membantu mempromosikan produknya. Terus selanjutnya ada banyak opsi yang bisa ditawarkan oleh perusahaan kepada afiliat. Jadi komisi nggak hanya dalam bentuk dana ya, bisa dalam bentuk bonus, terus voucher, kupon buat pelanggan ataupun free produk ya untuk agen afiliasi tersebut. Nah, ini strategi salah satu strategi yang diperlukan oleh agen afiliasi. Yang pertama ini tentang konten ya, konten agar calon pelanggan itu bisa tertarik itu menulis konten yang berkualitas. Itu alasan mengapa kontennya bagus adalah kunci keberhasilan. Yang pertama adalah konten yang berkualitas akan lebih mudah dalam menarik perhatian para pembaca dan menaikkan traffic website. Aspek tersebut nantinya menentukan seberapa banyak komisi yang didapatkan dari program pemasaran afiliasi. Itu, jadi konten itu sebagai kunci utama. Yang pertama, terus yang kedua, merchant lebih suka bekerjasama dengan pembuat konten. Ada konten kreator yang benar-benar memahami apa yang dilakukan. Jadi syaratnya sebagai presentasi juga pintar merangkai kata-kata ya untuk jualan, membuat konten. Jadi nggak ada merchant yang ingin berkolaborasi dengan blogger yang menghasilkan konten yang berkualitas rendah. Jadi konten itu harus yang disebut harus benar-benar bagus, berkualitas tinggi. Oleh karena itu, agen afiliasi harus memberi jaminan bahwa konten dan postingan promosi yang dibuat memiliki kualitas unggulan atau top ya. Atau menjadi trending topik ya saat ini di media online. Terus yang kedua, menerapkan SEO, Search Engine Optimization. Jadi sebagai seorang agen afiliasi, jika ingin agar produk yang bersangkutan bisa menjangkau berbagai kalangan dan audiens atau target yang disasar, salah satu caranya adalah dengan mengoptimasi SEO. Sebelumnya telah dipelajari. Dengan kualitas SEO yang baik, peringkat blog dan postingan yang dibuat akan menuai hasil yang bagus di searching engine ya, mencari seperti Google. Lebih lagi, postingan akan muncul di pencarian yang terkait dengan target pasar dengan menggunakan kata kunci yang punya relasi dengan produk yang akan dipromosikan, dipromot. Setelah itu, menerapkan prinsip SEO, optimasi konten dan melacak kenaikan traffic ya dari yang melihat, dari viewer, terus dari pengunjung, sebagainya. Melalui aplikasi tertentu ya, seperti Google Analytics. Terus yang ketiga, menggunakan medsos, media sosial. Itu dengan membuat konten berkualitas di website, tidak cukup juga. Media sosial merupakan salah satu jalur pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan brand atau brand awareness. Untuk mendatangkan lebih banyak traffic dan memperluas pangsa pasar. Dengan membagikan postingan blog di media sosialnya masing-masing. Sebuah strategi dan memastikan postingan bisa menjangkau sebanyak mungkin orang atau followernya dan mendapatkan impact yang memuaskan, kembali yang memuaskan. Terus yang keempat strateginya yaitu upselling. Dengan metode upselling, organisasi dapat mendapatkan keuntungan lebih banyak. Upselling ini maksudnya permainan harga ya, dengan harga yang dijual lebih tinggi ya, tapi ini jarang dilakukan sih. Biasanya sudah terpatok pada harga yang ditetapkan oleh produsen atau merchant ya. Gitu. Namun menekan diri ini bukan berarti bebas menjatuhkan kualitas produk yang lain ya. Sama maksudnya dengan sama-sama produk yang dijual ataupun jenis itu. Nah,
Dengan memberikan penjelasan singkat kata para pelanggan mengapa produk yang dimaksudkan lebih layak dibeli dan mampu memenuhi kebutuhan atau menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Jadi kembali lagi ke konsep dasar pemasaran tentang pemahaman arti pentingnya kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu berkaitan dengan konten yang dibuat ya, bisa pelanggan butuhkan. Terus pelanggan yang tadinya hanya ingin sekedar melihat-lihat bisa berubah menjadi pelanggan yang loyal atau setia. Jadi bisa beli terus di blog atau message dari melalui blog atau message dari agen e-commerce tersebut. Karena merasa mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut tidak sia-sia. Jadi berguna dan manfaatnya untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi mereka akan kembali lagi dan membeli atau mengecek produk yang ditawarkan lainnya. Ini saya jeda dulu ya teman-teman ya. Ini sesi Zoom-nya mau habis. Setelah ini saya lanjutkan lagi. Masih ada beberapa satu lagi. Insya Allah bisa satu kali saya login lagi ya. Tuh. Tolong bisa setelah ini bisa masuk lagi ya. Nah, bila sesinya habis. Iya, Pak. Share screen-nya sudah terlihat di layar. Sudah, Pak. Oke, oke ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa contoh untuk program affiliation marketing yang di Indonesia ya. Di Indonesia, yang pertama adalah Lazada, itu toko online yang jual hampir berbagai jenis produk ya. Itu Lazada ini merupakan toko online salah satu yang terbesar di Asia Tenggara yang memberikan penawaran mudah untuk mendapatkan keuntungan lewat aplikasinya, program afiliasi. Dengan memberikan program afiliasi Lazada kan murah komisi kurang lebih ya, kurang lebih yang sekarang ini 10% setiap pesanan yang diperoleh dari untuk agen afiliasi. Terus yang kedua, aplikasi kirim email merupakan perusahaan layanan iklan marketing serta autoresponder karya Indonesia, karya lokal. Itu melalui perusahaan ini yang menyediakan beberapa marketing dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan komisi secara berulang setiap bulannya. Itu setelah mendaftarkan diri ke perusahaan tersebut, maka akan memperoleh akun aktif di kirim email, aplikasi kirim email tersebut. Dengan begitu sudah memiliki peluang untuk mendapatkan komisi dari program yang sudah menggunakan email. Jadi sistemnya ini modelnya email ya. Itu yang dilakukan adalah melakukan promosi lewat link afiliasi yang sudah ditulis sendiri oleh kirim email dengan unik. Itu jadi hanya tulis email dari linknya yang sudah terdesain dan tersiapkan oleh aplikasi tersebut. Setelah itu ada ID Cloud House. Nah, ini merupakan satu provider web hosting yang memberi layanan domain, hosting, server, kebutuhan website, dan aplikasi. ID Cloud House sendiri mempunyai program afiliasi yang bisa dibeli dengan komisi yang cukup besar dan transaksi yang berhasil. Ini adik kota sendiri mengajak teman-teman mengoperasikan menggunakan program afiliasi hosting untuk mendapatkan pengetahuan tambahan secara online dengan mudah cepat dan harga. Ya ini tapi juga khusus ya dan spesifik ya tentang hosting ya. Terus
Terus yang keempat itu ada namanya grup sehat. Grup sehat itu menurut ini nantinya dapat mendapatkan penghasilan dengan cara mendapatkan tautan lewat situs web yang ditempatkan atau tautan situs web yang diiklankan grup sehat tersebut maupun produk lain di dalamnya. Nantinya setiap penjualan akan memperoleh komisi untuk agen afiliasi sebesar 5%. Terus yang kelima Amazon, Amazon super ya, itu dari dunia internasional ini levelnya. Biasanya melalui sebuah afiliasi pada Amazon akan dapat mendapatkan dana dengan cara mempromosikan produk Amazon lewat situs web yang memiliki. Afiliasi bisa membuat tokoan baru dengan memakai sistem afiliasi Amazon atau bisa juga dengan memakai situs sendiri yang sudah ada untuk mendapat kemudian menjual kemudian mendapatkan keuntungan atau komisi dari produk yang berhasil dijualkan. Terus beli-beli ini pada telepon saya yang bentuknya bermacam-macam ya. Ini juga menyediakan promo yang menarik, afiliasi bisa mendapatkan barang penting, mendapatkan komisi sama dengan kurang lebih 4% dari penjualan yang berhasil dikonversi. Nah, ini skemanya dari apa yang kita telah jelaskan tadi tentang afiliasi marketing. Jadi bisa mendapatkan dari insentif ini mendapatkan insentif dari komisi yang dari produk yang dijualkan, terus mendapatkan SEO dari produk yang diiklankan, terus ada yang namanya paper juga dari penerapan di masing-masing merchant atau produsen, terus ada email marketing, terus ada konsumen berbelanja, ini unsur-unsurnya ya. Terus blog ini menurut kamu ada blog dari link yang dipromosikan, terus ada konten yang berkualitas, terus ada review dari pelanggan, ada testimoni yang menyebabkan pelanggan tersebut tertarik dan bisa meyakinkan untuk membeli produk tersebut, terus ada social network, media sosial, terus ada display yang menarik ya dari produk yang diiklankan tersebut. Nah, ini ada beberapa tips sukses jadi affiliate marketer. Yang pertama, menggeserkan pembelajaran informasi dulu ya. Jadi ada ya pengetahuan informasi dulu yang harus dipelajari tentang produk jasa yang akan dipromosikan. Sebelum mempromosikan, masukkan marketing suatu produk. Terus yang kedua, mengambil produk dari pasar atau produk yang disukai diri sendiri. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa leluasa menjelaskan konten yang menarik tentang produk tersebut gitu. Jadi juga bisa mendapatkan kesenangan dari kegiatan jualan tersebut. Terus yang ketiga, membuat web atau blog itu sangat penting. Sebaiknya membuat dokumen yang serius yang dokumen yang berbayar ya. Dan sebaiknya jangan menggunakan dokumen gratis untuk web bisnis afiliasi. Terus yang keempat, mencoba terlebih dahulu produk yang dijual itu bisa biar kita bisa mengetahui tentang review produk tersebut. Pelanggan saat ini cukup cerdas ya dalam menilai kebenaran produk dengan mencoba dahulu dan dapat memberikan testimoni sesuai manfaat sebenarnya yang dirasakan. Jadi nggak hanya berdasarkan kata-kata dari iklan, jika bisa merasakan manfaat yang sebenarnya. Itu dengan membagi pengalaman pribadi, maka pelanggan akan lebih percaya tentang produk afiliasi yang ditawarkan. Terus yang kelima, mengusahakan blog atau website yang juga memiliki konten yang berkualitas atau bermanfaat. Jadi nggak hanya sebagai daftar produk, terutama jika sedang mempromosikan produk afiliasi melalui website atau blog dengan memberikan konten website yang berharga, selain konsumen akan memiliki edukasi terkait produk ya. Jika akan memiliki loyalitas, bisa datang ke produk tersebut dan menjadi pembeli atau pelanggan yang setia. Ini katanya dengan konten tadi ya, sebagai kunci keberhasilan. Terus selanjutnya mengatur keuangan dengan baik. Itu yang ini kalau misalkan produk tersebut terus dijual, bisa mengatur keuangan dengan baik sendiri dengan mengelola keuangan yang baik, hanya berakhir menjadi tanggung jualan saja, tapi juga bisa meningkat ya level
misalnya bisa meningkat menjadi seorang reseller yang memiliki stok barang, ataupun bahkan menjadi seorang pengrosir dengan stok barang yang melimpah, sehingga lebih cepat mereka memegang konsumen tanpa harus menunggu kabar dari suatu lebih dahulu. Sekian dari materi yang kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Ini komtingnya Mas Lutfi nggak ini ya, nggak ada di Zoom ya? Iya Pak, izin Sakit, Pak. sakit. Oh sakit. Oh soalnya nggak ini nggak kasih kabar ke saya juga. Ya, ada yang tanyakan nggak teman-teman? Nilai UTS-nya udah terbaca ya di e-learning? Sudah bisa lihat nggak nilai UTS-nya masing-masing di e-learning? Sudah, Pak. Ya. Saya tunggu ya kalau ada pertanyaan ya, atau kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Saya nge-share video, terlihat nggak ya teman-teman ya? Enggak, Pak. Enggak. Belum kelihatan Pak. Ini terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ini ada video tentang affiliate marketing dari pakar marketing yang Rianton. Anda main kurang jauh. Silakan dilakukan ya. Dari salah satu pakar marketing di dalam marketing, ini bisa memberikan gambaran lebih jelas juga tentang affiliate marketing ya. Kalau Anda berpikir untuk mencari uang di internet harus punya modal besar atau produk sendiri, Anda main kurang jauh.
Di dunia online, bisnis makelar sebagaimana yang kita kenal selama ini di dunia nyata, jualan atau menawarkan barang serta jasa milik orang lain untuk mendapatkan komisi, seolah menemukan ekosistem yang pas. Secara garis besar, model ini dikenal sebagai affiliate marketing. Namun berbeda dengan dropshipping maupun reseller yang menuntut beberapa syarat seperti stok barang, melayani pelanggan secara langsung, melakukan serangkaian proses penjualan seperti pengiriman dan layanan jual. Affiliate marketing sepenuhnya mengadopsi teknologi komputasi yang membuatnya sangat menarik untuk dipelajari dan dilakukan oleh setiap pebisnis yang tidak memiliki atau tidak mau repot mengurusi produknya sendiri. Modalnya cuma link, tanpa stok, tanpa chat, tanpa kirim, tanpa urus komplain, bahkan tanpa tahu siapa saja yang membeli. Faktanya, afiliasi merupakan model bisnis yang begitu populer di jagat maya sejak diperkenalkan pertama kali belasan tahun silam. Tak sedikit orang yang menggantungkan penghasilan setiap bulan dari strategi pemasaran ini serta menjadikannya sebagai sebuah profesi yang disebut sebagai affiliate marketer. Bila dikerjakan secara serius, hasilnya pun tak main-main. Bayangkan, kita bisa menjual ribuan, kalau bukan ratusan ribu produk milik orang lain tanpa harus memiliki modal sama sekali. Affiliate marketing merupakan bagian tak terpisahkan dari CPA atau Cost Per Acquisition. Sehingga berbicara tentang CPA juga berbicara tentang affiliate marketing. Adapun beberapa model dari CPA meliputi pay per sale. Anda akan mendapatkan komisi jika ada orang yang membeli produk melalui link affiliate Anda. Amazon dan Clickbank merupakan contoh pay per sale. Pay per lead. Pay per lead berarti Anda akan mendapatkan komisi jika Anda berhasil memberikan leads atau prospek. Pay per lead biasanya digunakan untuk registrasi, email submit, atau CC submit. Pay per install. Pay per install memberikan komisi yang akan Anda dapatkan jika software atau aplikasi yang Anda pasarkan diinstal oleh orang lain. Pay per call. Pay per call cukup populer di luar negeri tapi masih jarang bahkan belum ada di Indonesia. Secara garis besar ada 3 langkah untuk mulai menjalankan affiliate marketing, yakni pertama, mengetahui network atau program affiliate yang ingin dijalankan. Kedua, memiliki account yang sudah diterima di satu atau lebih dari satu network afiliasi. Ketiga, mengetahui teknik traffic generation atau cara untuk mendapatkan pengunjung bagi penawaran yang akan kita pasarkan. Lalu apa saja network yang direkomendasikan, bagaimana cara mendaftarkan diri di program afiliasi, dan teknik apa saja yang sebaiknya digunakan untuk mendapatkan traffic. Cari tahu lebih lanjut di riantoastono.com. Saya Rianto Astono. Nah, itu ya, itu tentang jelas gambaran affiliate marketing. Nah, ini kan nggak ada video tersebut. Oh ya, jangan lupa ini ya, prosesnya di e-learning ya. Biasanya proses dari situ langsung aja dari e-learning langsung. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensinya. Iya, Pak. Ini kalau nggak ada, saya sambil ini ya, ada titipan dari Prodi untuk mungkin kalau kalian yang sudah tahu, titipan Prodi untuk informasikan tentang perkuliahan tatap muka ya. Sudah saya share screen.
Sudah terlihat belum ya di layar ya? Sudah, Pak. Sudah. Udah pada nerima ini belum sebelumnya? Saudaranya udah pada tahu belum? Belum. Ya, ini saya share filenya ya di chat. Nah, ini ada pengumuman. Nanti minggu depan mulai tanggal 10 ya, akan libur dan masuk lagi itu kuliah tanggal 24 Mei. Ya, nantinya akan adanya uji coba untuk perkuliahan secara tatap muka. Ya. Tapi ini dibagi, berhubung ini jumlah mahasiswanya lebih dari 25, 40 sekian ya, saya lupa. Itu dibagi menjadi dua ya. Jadi misalkan di pertemuan ke-10 ini dengan mahasiswa absensi 1 sampai 24, terus pertemuan ke-11-nya absensi ke-25 sampai seterusnya gitu. Jika ada yang misalkan di sebuah mahasiswa yang nggak ikut perkuliahan secara tatap muka itu bisa menyimak lewat e-learning. Nah, itu namanya tempatnya sampai 3 Juli itu perkuliahan, tanggal 5 sampai 10 Julinya itu sudah UAS ya, nggak kerasa ya teman-teman ya. Ini tentuannya bisa tolong dibaca. Ini kalau misalkan ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ke saya. Kalau saya misalkan ragu-ragu dalam menjawabnya, saya akan koordinasi dengan Prodi, nanti saya akan informasikan lebih lanjut juga. Jadi yang pertama ini harus mengisi formulir yang disediakan. Itu ada link Google Drive-nya, Google Form-nya. Terus yang kedua, apabila dapat izin, sudah bisa memulai perkuliahan. Terus yang ketiga yang pasti, jika ada pengendara muka akan wajib menggunakan masker ya. Itu. Terus ada protokol dari kampus juga, kesehatan sebagainya. Terus mencuci tangan dan pakai sanitizer, prokes ya. Itu ini ada pengelolaan diperlukan nomor absen ya, P50 ya dari jumlah mahasiswa yang ada. Terus ini yang perlu lagi disampaikan. Jadi dosen ini nggak hanya bertatap muka aja, kami misalkan dosen berhalangan. Seperti saya ini, insya Allah nanti setelah UAS ini, kalau program tatap muka nanti akan lebih sedikit ya porsinya teman-teman ya, karena saya juga ini ada sering kegiatan di luar kota juga, jadi nanti mungkin sekitar kalau jadi sekitar 2 sampai 3 kali aja program tatap mukanya, selanjutnya via online seperti ini, via kuliah daring via Zoom. Terus selanjutnya yang pasti yang poin 10 ini udah diterapkan ya, materi lewat e-learning, terus presensi lewat e-learning juga. Terus setelah itu ada 13 ini juga tentang protokol kesehatan di dalam umum, jaga jarak. Terus kalau ada yang sakit diharapkan nggak masuk dulu. Lewat e-learning juga belajarnya. uh, itu aja sih yang harus sampaikan. Ada yang nanyakan nggak ini mengenai ketentuan perkuliahan hybrid? Filenya saya share ya. Filenya tadi saya share juga di ini ya, chat ya.
ini ya, udah bisa terbaca nggak yang di chat filenya? File PDF-nya udah bisa udah Bisa, Pak. terkirim belum? Sudah bisa. Udah bisa ya? Udah kirim Ya. ya. Ada yang nanyakan nggak tentang ini, apa, pengumuman perkuliahan tersebut, perkuliahan hybrid, perkuliahan tatap muka. Ini jadi uji coba ya, sebelum di semester depan akan secara penuh untuk menerapkan perkuliahan tatap muka seperti reguler biasanya. Yang saya tunggu dulu ya kalau ada yang ditanyakan ya, baik tentang materi maupun tentang pengumuman ini ya, perkuliahan hybrid ya. Mas Habib mungkin gimana, perasaannya mau ada perkuliahan tatap muka lagi? Alhamdulillah, Pak. Senang. Tuh, ini ya. Kenapa bisa sosialisasi lagi sama teman-teman? Iya, Pak. Gila. Yang lain mungkin ada yang ini nggak? Maaf, ada yang di ruang Zoom ini ada yang keberatan nggak tentang adanya ini info perkuliahan tatap muka lagi? Enggak, Pak. Hmm. Udah pada ngisi presentasi belum di learning? Sebelum nanti di close. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, ini saya nggak memberikan tugas dulu ya. Selamat berlibur dulu, selamat berlebaran nantinya. Nanti kita ketemu lagi efektif pada pertemuan ke-10 setelah tanggal 24 Mei ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan daring kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan berkata yang selama perkuliahan berlangsung.
Semoga sehat selalu semuanya, sukses. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan katsira. Fasabil khairat, wabillahi hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.